Media Center Wiataguna Bandung, jumpa lagi bersama saya Agus Fitriadi. Di studio telah hadir narasumber dari koordinator peribadatan Masjid Ibnu Umi Maktum di Wiataguna Bandung. Selamat sore Pak Arwani. Selamat sore Pak Agus. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Lama juga nih kita nggak berbincang atau talk show. Betul Pak. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan tema menyambut bulan suci Ramadan di Masjid Ibnu Umi Maktum Wiataguna. Apa saja sih Pak kegiatan nanti untuk menyambut hari Ramadan ini? Ya, kami sudah melaksanakan kemarin munggahan tanggal 8 April ya, dan dihadiri oleh warga jamaah dan para bapak ibu pegawai Balai Disabilitas Mitra Wiataguna, dan mengupas persiapan atau pembekalan untuk menghadapi Ramadan 1442 Hijriah. Adapun kegiatan yang akan kami laksanakan, ada sholat Isya dan tarawih berjamaah, kemudian tadarus, baik bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak itu setelah tarawih, kemudian untuk ibu-ibu warga dan jamaah Masjid Umi Maktum itu dilaksanakan setelah sholat subuh. Untuk kegiatannya sendiri, apakah nanti akan ada anak-anak yang dari disabilitas Pak? Kalau untuk penerima pelayanan, mungkin dari sebagian ya formal yang ada, kemudian yang untuk rehabilitasi sosialnya sementara mungkin belum ada Pak. Untuk kegiatan menyambut Ramadan ini dan sekaligus melaksanakan ibadah puasa, mungkin ada sedikit perubahan atau program yang berkaitan dengan peribadatan ini. Kalau untuk program memang kami sedang berbenah ya dari segi renovasi, pengecatan, kemudian penambahan kayak masang gorden ya, kemudian sudah membenahi sound systemnya. Adapun program kegiatannya, kami akan melaksanakan kajian-kajian tentang keagamaan gitu Pak. Mengisi penceramahannya itu apakah dari interior Balai Wiataguna atau mengundang dari luar? Kita akan mencoba memformulasikan dari internal, kemudian dari luar juga Pak. Jadi dibagi ya. Diatur. Schedule-nya dari dalam intern balai juga nanti Ada. di luar juga Ada. mungkin kita harus garis bawahi Pak ya, penggunaan dari prasarana yang sudah dilaksanakan, Ya, tengah dilaksanakan. tapi alangkah indahnya mungkin selain dari sarana dan prasarana ya, setidaknya untuk melakukan masjid itu diisi kegiatan-kegiatan ibadahnya. Apa program-program ke depan supaya di bulan Ramadan itu masjid itu kegiatan-kegiatan ibadah. Ya, jadi memang tadi sudah saya singgung masalah kajian-kajian, kemudian ada belajar membaca Al-Quran, kemudian untuk kegiatan lainnya itu nanti akan menyusul gitu bagus ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang terbesarnya itu Nuzulul Quran, kajian untuk turunnya Al-Quran gitu ya, mengkaji tentang Al-Quran, Tentang kajian tentang Al-Quran, Iya. Nuzulul Quran itu sendiri. Nuzulul Quran itu. Gini Pak, kebetulan kan sudah 2 tahun ke belakang ini kita melaksanakan ibadah puasa itu dalam suasana pandemik. Perlu mungkin kan dijelaskan kepada masyarakat luar apakah diperbolehkan nanti untuk mengikuti kegiatan sholat ataupun tarawih di Masjid Wiataguna ini. Kalau untuk ini kami tetap melaksanakan protokol kesehatan dan anjuran pemerintah tentunya ya, karena kita masih masa pandemik
Dan meskipun sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah, Itu termasuk untuk masyarakat luas, Pak. iya untuk masyarakat luas, tapi kita batasi paling 50% dari Dari jumlah kapasitas masjid ya. Nah ini Pak, ada yang menarik nih. Setiap bulan Ramadan itu kan di masjid biasanya selalu melaksanakan buka bersama untuk para jemaah. Ya betul. Ada salah satu pengurus DKM-nya. Ada nggak nanti menyediakan untuk berbuka puasa bagi jemaah ke masyarakat luar? Ya betul. Kami sudah membahas di pertemuan yang sebelumnya. Itu akan setiap hari akan menyediakan untuk buka puasa bersama di Masjid Umi Matum ya. Jadi Termasuk disiapkan makanannya gitu Pak ya? paling tajil kalau untuk Tajilnya buka aja Pak bersama. ya. Bapak sebagai koordinator bidang peribadatan di DKM bidang Ya, program-program ke depan Bapak itu untuk memakmurkan masjid itu seperti apa Pak? kami tetap melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Kemudian ada setiap bulan ada program kajian-kajian tentang keagamaan. Kemudian untuk kita sudah transparansi untuk laporan keuangan. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran membaca Al-Quran untuk anak-anak, kemudian untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Ya betul, Sekarang udah zaman yang terbuka betul. transparansi keuangan termasuk di masjid ini. Ya, Saya mau nanya tata kelola manajemennya itu seperti apa? tata kelolanya ya kita punya kita punya bendahara ya. Jadi setiap Jumat itu kita umumkan pendapatan dan setiap bulannya itu diumumkan untuk pengeluarannya. Berarti transparansi diumumkan, Penggunaan juga pelaporannya juga dilaporkan rinci ya. rinci ya Pak ya. Betul. Untuk Uang umat itu ya betul, Betul. Pak. Uang umat, Iya. tanggung jawabannya tetap harus dilaksanakan dan memang kewajiban ya. Nah sekarang kita berbincang masalah bagaimana supaya masjid kita itu ya setidaknya subuhnya itu penuh Pak. Saya amati kan masjid ini ketika jam-jam waktu subuh, isya itu kan sepi, sab juga nggak penuh. Nah, gimana nih Bapak strateginya mungkin nanti ke depan untuk mengajak masyarakat di lingkungan balai atau di luar untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid Pak? Ya, jadi mungkin karena masih masa pandemik juga maksudnya biasanya kan dari jamaah luar itu banyak yang ikut bersolat di masjid juga ya. Kalau untuk warga yang tinggal di Wiataguna memang kami sudah terus menerus menghimbau ya untuk sholat berjamaah di masjid gitu. Betul Pak, karena apalagi nih Bapak kan sebagai pengurus baru ya, Ya. udah ada pemilihan ketua ya, Betul. dipilih secara aklamasi. Jadi sebagai catatan mungkin saya sebagai masyarakat Jamaah ya. sebagai jamaah juga bahwa perubahan itu tidak selalu di sarana dan prasarana, tapi bagaimana caranya memakmurkan masjid itu di bidang SDM-nya sama peribadatannya. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Sekarang Pak di bulan suci Ramadan ini kegiatan yang wajib diikuti oleh pemerlu pelayanan itu apa Pak? Ya diantaranya ya kita sholat berjamaah di masjid, kemudian bisa Kajiannya mungkin Pak? pengajiannya ya. Kajian dan pengajiannya apa dilaksanakan untuk pemerlu pelayanan? Iya, baiknya ikut untuk yang kajiannya kami dilaksanakan nanti tanggal 16 ya Allah, 16 Ramadan ya.
sekalian buka puasa bersama. Nah ini untuk sholat tarawehnya itu kira-kira berapa rakaat yang dilaksanakan itu? Yang sudah atau yang kemarin dilaksanakan itu adalah 11 rakaat yang terdiri dari 8 rakaat untuk sholat tarawihnya, 3-nya untuk witir. Tapi itu fleksibel sebenarnya. ya? Fleksibel ya. Yang penting ya 11 rakaat atau 23 23 ya, bisa nanti, juga. Ustadznya mungkin. Imamnya, ya. Jadi perbedaan itu memang kita dinikmati saja mungkin. Yang kedua-duanya ada dalil atau dasarnya gitu guys. Mungkin sekarang ada yang pesan yang disampaikan Bapak sebagai koordinator peribadatan di masyarakat ataupun Ya, baik bapak-bapak atau ibu-ibu jamaah Masjid Matum yang dimuliakan Allah, mari kita makmurkan masjid bersama-sama dengan mengisi kegiatan-kegiatan keagamaan, sholat berjamaah bersama, kemudian menghidupkan tilawah-tilawahnya ya, dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan untuk bisa memakmurkan masjid. Siapa lagi kalau bukan kita kan, yang warga, dan tentunya dimulai dari pengurus-pengurusnya yang udah mulai ada perubahan ya. Mudah-mudahan tetap diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat Atensi, itulah perbincangan Bapak Arwani, beliau adalah koordinator bidang peribadatan Masjid Ibu Matum, Balai Disabilitas Kabupaten Bandung. Untuk kegiatan di masjid sendiri tetap dilaksanakan untuk masyarakat luas yang mau sholat taraweh, silakan untuk ke masjid dengan mentaati protokol kesehatan. Mungkin itu yang bisa disampaikan atas perbincangan sore ini dengan Pak Arwani. Sampai ketemu lagi bersama saya Agus Priyadi dalam program-program selanjutnya.